Selamat pagi, Shalom. Kita pekikkan dulu merdeka ya. Merdeka! 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 Sudah berapa tahun kita merdeka Bapak Ibu? 79. Apa tema HUT RI kita tahun ini? Nusantara? Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ya, itu harus tahu kita. Karena setiap tahun itu temanya berganti-ganti, tidak pernah sama. Kita nggak tahu nanti yang ke-80 seperti apa nanti temanya. Tapi Bapak Saudara, saya harus katakan bahwa tahun ini adalah HUT RI kemerdekaan yang sangat berbeda ya. Sangat jauh berbeda dengan perayaan-perayaan yang pernah kita rayakan sebelumnya. 78 tahun yang lalu dengan 79 yang hari ini, kenapa saya katakan berbeda? Bapak Ibu, kita merayakan HUT RI kemerdekaan itu di dua tempat yang berbeda sekaligus. Itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Yang pertama adalah perayaan HUT RI kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Di saat yang bersamaan kita merayakan HUT RI kemerdekaan di IKN. Apa kepanjangannya? Ibu Kota Nusantara. Di mana posisinya? Kalimantan Timur. Waktu saya dan istri kemarin nonton live di YouTube, karena kami tidak bisa menonton di pagi hari, harus ikut upacara. Jadi kami nonton itu hampir 3,5 jam ya. Itu nggak terasa. Wah, luar biasa. Jadi pengibaran bendera itu dilakukan di IKN. Tetapi orang-orang yang ada di Istana Merdeka Jakarta juga mengikuti perayaan yang sama. Bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak tahu Bapak Ibu menonton atau tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat perkembangan IKN, ya, Ibu Kota Nusantara itu adalah sesuatu yang mimpi menjadi kenyataan gitu. Hampir 2 minggu saya ngikuti perkembangan IKN itu lewat YouTube. Saya lihat, wah ini luar biasa gitu ya. Bahkan saat-saat H-1 untuk HUT RI, kita dibawa oleh Pak Jokowi untuk melihat beberapa spot-spot yang dulunya itu hutan belantara, tapi sekarang berdiri gedung yang megah gitu. Salah satunya adalah Istana Presiden. Ada satu bangunan besar yang terbuat dari tembaga kalau nggak salah ya, dan besi yang tidak bisa karat atau korosi. Itu tingginya hampir 80 meter dan panjangnya hampir 200 meter lebih, yaitu burung Garuda. Lalu ada Istana Presiden, ada gedung Kemenkyu, lalu kita dibawa ke lokasi-lokasi yang sangat modern, green energy, dan semua serba smart city. Lalu ada mobil massa yang mengangkut dalam jumlah besar, seperti kereta, tapi tidak ada rel, dan menggunakan listrik. Itu hanya sebagian kecil dari fasilitas-fasilitas yang ada. Tapi ada satu hal yang menarik Bapak Ibu pada saat Pak Jokowi mempresentasikan IKN. Dan itu saya ingat betul gitu. Bahwa IKN ini pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Itu bukan persoalan pindah orang, pindah gedung, pindah pemerintahan. Tetapi yang paling mendasar, alasan terbesar adalah perubahan mindset, cara berpikir. Itu jauh lebih penting yang ditekankan oleh Presiden kita.
cara berpikir setiap rakyat Indonesia itu harus berubah. Dan ini adalah starting point-nya. Makin deras hujannya, ada yang lupa ngangkat jemuran? Atau helmnya mungkin bisa diambil. Orang bilang apa? Ini adalah hujan berkat ya, yang kita rindukan beberapa minggu terakhir ini. Hujan dia. Mindset yang diminta untuk berubah. Dan demikian juga dengan bacaan kita pagi hari ini, Bapak Saudara. Yohanes mau mengajak semua pembaca termasuk kita. Apa yang ingin disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Begitu Yesus berkata sesuatu di dalam firman-Nya, dalam perkataannya, Yesus hendak mengajak setiap muridnya termasuk orang Yahudi punya mindset yang baru, cara berpikir yang baru dalam memahami perkataanku, kata Yesus. Supaya engkau bisa memahami dan melakukan itu di dalam keseharianmu. Terkhusus bagi orang-orang yang selama ini terkungkung erat di dalam hukum Taurat. Dan juga di dalam kungkungan dosa. Harus punya mindset yang baru. Itulah alasannya Yohanes menuliskan ini, Bapak Saudara. Bukan serta-merta hanya membuat tulisan-tulisan yang tidak mudah dimengerti oleh para pembacanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bila kita mendalami perkataan Yesus di ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu kalau baca nanti di ayat 1, di pasal 8, kita bisa mendapati bahwa Yesus itu sedang menjelaskan keberadaan diri Yesus kepada banyak orang yang ada di Bait Allah. Yesus berkata bahwa dia diutus oleh Bapanya untuk menyampaikan apa? Untuk menyampaikan terang keselamatan. Ya, ini poin penting yang pertama. Supaya apa? Supaya mereka tahu dulu konsepnya. Untuk apa aku datang? Untuk menyelamatkan banyak orang. Sehingga apa, kita bisa melihat respon dari orang Yahudi. Oh, puji Tuhan, orang Yahudi banyak percaya akan perkataan Yesus. Ayat yang ke-30 tadi Bapak Ibu baca, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kalau di terjemahan kedua, terjemahan baru kedua, ayat 30 ini masuk ke ayat sebelumnya, ke tema sebelumnya. Tapi terjemahan yang kedua, ini masuk ke tema berikutnya. Itu tadi saya bilang agak sedikit berbeda. Ya. Kita bisa melihat Bapak Saudara bahwa apa yang Yesus mau katakan supaya mereka yang belum memahami dengan baik apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan, supaya ayo lepas dari pengaruh hukum Taurat. Orang-orang Yahudi ini begitu bangganya mereka menjadi orang yang terpilih, menjadi keturunan Abraham, tanpa mereka sadari Bapak Ibu, mereka hidup di dalam eksklusivisme. Mereka menjadi orang-orang yang tertutup. Karena mereka merasa betapa spesialnya mereka, sehingga mereka tidak mau hidup bersama dengan orang lain. Dan inilah yang hendak dikatakan Yesus, bahwa kondisi seperti ini, pahami apa yang aku maksudkan. Pahami perkataan demi perkataanku.
Dengan Yesus katakan di dalam ayat ini, tetap di dalam firman-Ku. Artinya Bapak Saudara, mereka diminta untuk selalu percaya dan memahami setiap perkataan Yesus itu. Jangan seperempat, jangan setengah. Full. Apa yang aku maksudkan? Dengan cara apa? Kenakan cara berpikirku. Kenakan pola pikirku. Apa yang kumaksudkan? Supaya apa? Supaya tidak salah menafsirkannya. Bahwa makna keselamatan yang Yesus bawa untuk mereka adalah untuk semua orang. Engkau harus melakukannya itu dalam keseharian. Engkau harus lepas dari kungkungan hukum Tauratmu. Engkau harus lepas dari kungkungan dosamu. Tidak bisa lagi engkau hidup yang sama kalau engkau sudah keluar dari dosa dan menjadi muridku. Oh iya dong. Bapak Ibu, kalau sudah diselamatkan Tuhan, tapi masih hidup dengan cara yang sama, masih hidup dalam lumpur dosa, engkau bukan murid Yesus. Percaya, paham, mengembangkan pola pikir Kristus, maka kita akan mengetahui apa yang namanya kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan Yesus di sini adalah keselamatan dari Tuhan Yesus yang membebaskan, yang memerdekakan semua orang, termasuk orang-orang Yahudi yang percaya pada saat itu. Di surga, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Alkitab mengajarkan kemerdekaan bagi kehidupan orang percaya. Itu dulu konsep yang penting. Kemerdekaan itu harus terlepas dan terbebas dari belenggu dosa, kuasa si jahat, lepas dari maut. Itu konsep yang penting Bapak Saudara. Kita harus melihat apa sih Pak Pendeta, apa yang Tuhan Yesus mau kalau kita sudah dimerdekakan? Apa yang akan kami alami Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merdeka bagi orang percaya, merdeka bagi kita orang-orang yang hidup di Indonesia itu tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Dan hari ini kita merayakan dan mengucap syukur, kita masuk dalam HUT RI yang ke-79, dan kita juga diberikan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Saya melihat, enggak jauh beda. Maknanya sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu kita dapat pada saat kita lepas dari yang namanya tekanan, intimidasi rasa takut, rasa gagal, putus asa, tidak berdaya. Bapak Ibu harus merdeka dari rasa-rasa itu. Yang berikut, kita dimerdekakan untuk bangkit dari kesalahan, dari kehancuran masa lalu. Kita nggak bisa hidup terus dirongrong oleh masa lalu membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa. Makna yang berikut, kita dimerdekakan untuk membangun hidup baru di masa kini. Dan kita harus melangkah ke masa depan untuk memiliki hidup yang lebih baik. Kemerdekaan berikutnya Bapak Saudara, kita harus bisa melakukan semua hal yang indah, yang baik, yang berguna, yang bernilai sebagai sebuah dedikasi,
sebagai sebuah pelayanan di mana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Masuk di usia ke-79 itu adalah harus penuh dengan rasa syukur, Bapak Ibu. Maka orang-orang yang dimerdekakan Kristus itu dibawa untuk punya hidup yang semakin baik. Kita dibawa untuk punya kehidupan yang berdampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan kita dibawa menjadi pribadi-pribadi yang bebas berkata-kata, bertindak semaunya, lalu berpusat hanya pada ego kita sendiri, bahkan merugikan banyak orang dengan tingkah laku kata dan perbuatan. Enggak ada lagi ceritanya begitu. Aku harus berdampak positif. Membuat suasana menjadi lebih baik. Pada saat aku hadir dalam sebuah komunitas, orang merindukanku. Jangan terbalik. Ih, seneng ya kalau dia nggak ada gitu. Tapi kita dicari orang kalau kita nggak ada gitu. Karena selalu menebarkan senyuman, berkata-kata baik, menyapa, dan lain sebagainya. Hal sederhana kan, nggak harus bagi-bagi duit gitu. Tapi berdampak positif. Membuat sebuah perubahan. Dan menjadi kata kunci kita dalam renungan pagi ini Bapak Saudara, kemerdekaan yang sedang kita rayakan ini menghasilkan yang namanya kebersamaan. Artinya Bapak Saudara, kebebasan untuk hidup tidak lagi dibatasi oleh sekat agama, suku, strata sosial, dan lain sebagainya. Enggak ada lagi ceritanya kita dibeda-bedakan di negeri ini. Bapak Ibu tadi masuk ke gereja ini ada lihat sesuatu yang berbeda enggak? Ayo, apa yang berbeda? Begitu masuk gereja ini, ada pintu lain enggak masuk gereja? Enggak ada kan? Pintu depan itu, bukan pintu gedung ini, halaman gereja. Ada perhatikan, ada sesuatu yang baru Bapak Ibu? Lihat? Apa? Ya. Kita punya titik nol yang baru dipasang kembali. Itu adalah tonggak sejarah yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Karena memang gereja ini adalah titik nol kilometernya Pulau Bangka. Mau ditarik dari manapun, inilah dia pusatnya. Jadi harus dipasang pada tempatnya. Setelah hilang berapa bulan belakangan? Setahun kali ya? Dari tahun lalu kayaknya udah hilang itu. Tapi harus berdampak positif, kita juga harus berpikir positif. Oh, dipindahkan sementara, baru dipasang lagi. Nah, jadi saya bilang sama majelis, habis ini kita foto bersama di situ ya. Tinggalkan jejak digitalnya. Lengkap, full formasi. Nah, jemaat kalau nanti foto-foto di situ boleh. Tinggalkan di jejak digitalnya di Instagram masing-masing. Supaya tidak lagi dipindahkan kemana-mana itu. Sampai tahun-tahun berikutnya, titik itu akan tetap sama. Kembali lagi Bapak Saudara bahwa kebersamaan itu penting.
Di negara ini tidak ada yang berbeda, semua sama. Kami kerja di Kementerian Agama, di Bimas Kristen. Bapak Ibu, kami sudah keliling ke beberapa sekolah-sekolah negeri yang dibatasi karena tidak ada guru agamanya. Sehingga anak-anak kita yang beragama Kristen itu diajarkan agama yang lain. Kita harus speak up. Gitu. Oh, nggak ada lagi ceritanya anak-anak kita diajarin agama lain. Harus agama yang dia anut. Sehingga kami keliling dari Bangka Selatan, Barat, Tengah, Induk, sampai Belitung Timur. Oh, masih banyak Bapak Ibu. Iya. Tetapi peraturan pemerintah mengatakan bahwa siapapun siswa yang beragama harus diajarkan oleh guru yang sama agamanya dengan siswa tersebut. Mudah nggak? Dengan 1000 alasan, kepala sekolah, dinas pendidikan, kita harus berhikmat. Cari tahu seperti apa birokrasinya, regulasinya. Oh, ternyata bisa. Birokrasinya harus seperti ini Pak Pendeta. Oke, kami lengkapi administrasinya. SDM-nya yang nggak ada Pak Pendeta. Kalau Bapak Ibu punya S1 Teologi, SPDK, SPAK, mari bergabung dengan kami. Kalau punya rekan, saudara, teman, dan lain sebagainya yang punya latar belakang itu, tolong laporkan ke kami. Karena kami kekurangan SDM untuk mengajarkan pelajaran agama Kristen. Pangkal Pinang, sama kekurangan orang. Apalagi di Kelapa, apalagi di wilayah-wilayah seperti Lampur. Ya. Masuk lagi ke dalam sana. Itu bertahun-tahun anak-anak kita tuh diajarkan oleh agama yang non-Kristen. Itu bukan sebuah kebanggaan, ya. Sebuah sesuatu realita yang tidak boleh kita biarkan. Yang miris adalah di sekitar sekolah-sekolah itu ada gereja, ada pendeta. Ya. Tetapi begitu kami lihat SDM-nya, ternyata pendeta-pendeta ini hanya sekolah Alkitab yang D1, D2, sedangkan dinas pendidikan minta minimal S1. Nah, itu juga jadi tantangan lain Bapak Ibu. Tetapi disitulah kita sebagai orang-orang Kristen, kalau mau hidup dalam kebersamaan, kita harus peduli dengan kondisi-kondisi seperti itu. Bapak Ibu yang pernah sekolah di negeri, pernah merasakan itu? Tidak punya guru agama Kristen? Diajarkan pakai guru apa? Guru silat. Pasti guru agama yang mayoritas kan? Kita coba untuk Bangka Belitung tidak lagi mengalami hal yang sama. Bapak Ibu harus peduli. Cari tahu, lapor ke Pak Pendeta Freddy. Pak, ada sekolah tidak ada guru agamanya. Lapor aja lah, urusan lain urusan kami lah. Ya. Itu hanya urusan pendidikan Bapak Ibu. Kalau kita mau ngurus lagi urusan gereja, ada lagi tantangan yang lain. Bangka Tengah, Bangka Selatan, itu gereja-gerejanya sulit dapatkan izin, IMB dan lain sebagainya. Karena persyaratan-persyaratan yang tidak memenuhi. Sehingga harus bijak untuk mencapai izin gereja itu. Banyak. Hidup dalam kebersamaan. Masih urusan intern agama Kristen. Belum kalau kita urusan yang luar-luarnya.
Urusan Kota Pangkal Pinang apakah sudah beres? Belum. Apa yang Bapak Ibu rasakan yang paling susah dibereskan di Pangkal Pinang ini apa? Sampah. Bapak Ibu kalau lewat Ketapang, itu sudah dipasang spanduk yang dari mulai ngomong baik-baik sampai ngomong maki-maki. Masih tidak dibuang sampah? Masih. Di jembatan itu tuh, jembatan Ketapang tuh. Ya. Dari mulai bahasa Indonesia yang diterjemahkan sesuai KBBI, sampai bahasa Bangka yang tidak terbaca lagi lah. Lah kita baca lagi malu gitu. Siapa yang buang sampah di sini akan masuk neraka, ya, dan ditolak bumi. Coba, itu hanya bertahan 1-2 hari. Besok spanduk hilang. Kayaknya spanduknya yang dibuang di sampah tuh. Aduh Bapak Ibu, itu menjadi sebuah pemandangan yang saya rasa yang buang ini pasti berpendidikan, ya kan? Pasti. Artinya dia bisa baca dong. Yang lebih ngerinya lagi bukan hanya buang di situ Bapak Ibu. Dia buang ke sungai itu. Sambil icak-icak ngebut. Kalau saya sama istri dari belakang, ya. Padahal pemerintah Kota Pangkal Pinang itu sudah menyediakan mobil pink yang masuk ke rumah-rumah kita, mobil yang besar itu yang lewat jalan raya juga sama. Berapa iurannya sebulan? Ada yang nggak bayar, ada yang 15.000, 10.000 seperti itulah. Bapak Ibu kalau check out di Shopee, itu kan free ongkir. Nah, duit free ongkir itulah bayar iuran tuh sampah tuh. Tapi saya rasa jemaat GPIB bukan orang-orang yang buang sampah itu kan. Amin. Oke, semoga ya kita jaga kebersihan Kota Pangkal Pinang. Karena Bapak Ibu saya harus sampaikan, beberapa waktu yang lalu BPS itu, Badan Statistik Provinsi, itu sudah mengeluarkan data seperti apa perkembangan Bangka Belitung. Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Bukan berarti itu menjadi tugas pemerintah kota atau pemerintah provinsi, tapi menjadi tugas kita bersama. Hal yang sederhana Bapak Ibu kita bisa lakukan untuk bangsa ini. Kelurahan sudah mengeluarkan PBB. Sudah terima? Nah, kalau belum ambil PBB-nya. Bayar pajak. Bapak Ibu jangan buang sampah. Bapak Ibu jangan membuat statement-statement yang belum tentu kebenarannya Bapak Ibu sudah share kemana-mana. Itu bisa merusak cara berpikir orang. Menilai orang tidak pada tempatnya dan belum tentu kebenarannya. Itu juga mengganggu pemerintah ini, mengganggu kondisi keamanan, kerukunan. Kami di Kementerian Agama selalu menjaga itu. Jangan men-share berita hoax apapun kalau itu belum tentu kebenarannya. Karena Bapak Ibu bisa kena undang-undang ITE. Udah banyak kejadiannya. Jadi ada banyak elemen-elemen penting yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk negara ini. Dari hal-hal yang sederhana sampai hal yang besar. Apa yang kita mau capai sampai 2045 Indonesia? Emas. Saya hitung-hitung sampai 2045 kita butuh waktu 21 tahun Bapak Ibu. Saya hitung-hitung saya sudah pensiun, sudah emeritus. Oh lama juga ya.
untuk mencapai Indonesia emas. Tapi itu bukan persoalan tentang saya, bukan persoalan tentang Bapak Ibu, majelis, gereja ini, no. Ini tentang kita semua. Apa yang kita mau ciptakan sampai 21 tahun mendatang Indonesia emas? Starting point-nya mindset, cara berpikir kita harus positif, mendatangkan kebaikan. Seperti itu. Bapak Ibu punya persoalan, punya sakit penyakit, persoalan ekonomi, think positif. Bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepadaku. Dengan persoalanku yang A, B, C sampai Z, Z balik lagi ke A. Bahwa Tuhan menjaga, menyertai, dan memberkati. Seperti apapun kehidupanku, aku akan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Berpikir positif, iya. Orang-orang yang berpikir positif itu lain Bapak Ibu. Jalannya berbeda. Tantangannya pun berbeda. Cara meresponnya pun berbeda. Dan itulah anak-anak Tuhan. Saya menganalogikan bangsa ini seperti kapal besar ya, yang sedang berlayar untuk mencapai satu tujuan. Inilah Indonesia. Kapal besar yang sedang berlayar. Dan kita semua ada di dalamnya. Pertanyaannya, Bapak Ibu sedang menjaga dan merawat kapal itu atau sedang melubangi kapal itu perlahan-lahan? Kalau lebih banyak lubangnya, lebih banyak masuk air, lebih cepat tenggelam. Siapa yang tenggelam? Kita semua. Mau begitu? Nah, demikian juga dengan keluarga, sama analoginya seperti itu. Bukan menjadi tugas suami saja, bukan menjadi istri saja, bukan hanya sebagai anak-anak saja. Tetapi dalam kebersamaan itu ada kesehatian. Sehingga keluarga itu semakin diberkati Tuhan. Saya menutup satu video yang akan kita lihat dan kita dengar. Bapak Ibu, ini adalah sebuah respon sikap positif kita pada saat kita mau memaknai kebersamaan. Sikap peduli. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini.
Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.